Oke. Ibu mulai ya. Sebelum Ibu mulai dengan materi, pertama Ibu ingin menawarkan sesuatu gitu ya. Jadi kita sudah 3 kali melaksanakan pertemuan dengan menggunakan e-learning ya, betul ya? Betul, ini adalah pertemuan ketiga. Nah, eh, kuliah dengan metode e-learning itu sebetulnya ada 2 macam. Jadi ada synchronize. Synchronize itu artinya kita ketemu langsung tatap muka secara maya seperti ini, tetapi juga ada asynchronous, artinya di dalam perkuliahan tersebut mahasiswa tetap hadir, tetapi kita tidak bertemu tatap maya seperti ini. Jadi mahasiswa, diskusi kita akan laksanakan dengan menggunakan forum yang ada di e-learning. Artinya, saya juga, agak khawatir kalau semua mata kuliah melaksanakan pertemuan dengan menggunakan Zoom sehari berapa kali dan itu tentu akan menguras kuota mahasiswa gitu ya. Sehingga saya seandainya gitu, apakah, kelas ini setuju gitu kalau seandainya nanti, pertemuannya itu kita selang-seling. Artinya kalau minggu ini kita sudah tatap maya, minggu depan pertemuan keempat itu kita hanya akan melakukan asinkronis kuliah. Jadi mahasiswa diminta membaca mandiri materi kuliah, kemudian kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab di ruang forum yang ada di e-learning. Bagaimana, setuju nggak kalau seperti itu kira-kira? Silakan disampaikan pendapatnya sebelum saya mulai. Setuju, Setuju Bu. ya? Apakah Setuju, bersedia Kak. gitu membaca sendiri materi kuliahnya, eee, kemudian nanti kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan materi kuliah yang ada di kuliah keempat misalnya. Jadi kalau sekarang kita sudah tatap maya, maka nanti kuliah keempat kita sudah tidak ketemu tatap maya seperti ini, tinggal diskusi saja di e-learning, di forum. Kalau kemarin kan mahasiswa saya minta untuk bertanya, nanti saya jawab, baru separuh yang kuliah kedua yang saya jawab. Nah, kalau minggu depan itu saya akan saya kasih topik, kemudian silakan mahasiswa menjawab. Jadi saya yang kasih pertanyaan, mahasiswa menjawab di situ. Menjawabnya dengan cara membaca terlebih dahulu materi kuliah PPT yang sudah saya upload untuk kuliah keempat. Nah, apakah setuju kalau seperti itu? Jadi kita tidak harus tiap hari, tiap pertemuan itu ketemu gitu, sehingga akan tidak, maksud saya kita kan tidak semua punya kemampuan untuk terus-menerus membeli kuota internet seperti itu. Jadi kita bisa subsidi silang, maksud saya seperti itu. Setuju nggak kira-kira? Kita coba di pertemuan keempat ya. Mau? Mau ya? Setuju, Jadi Iya, minggu depan kita kuliahnya istilahnya itu adalah asynchronous ya. Jadi kita tidak ketemu langsung tatap maya seperti ini. Minggu depannya lagi baru kita synchronize lagi. Oke ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan aduh ini. Bu, boleh nanya bentar, Bu. Oh, boleh, silakan. Gimana? Di learning Ibu belum masukin materi yang ketiga, Bu. Oh, belum saya masukin. Oh ya udah, nanti saya susulkan ya materi yang ketiga. Oke, sorry. Mungkin Ya, Bu. karena kan dari semalam sampai dengan tadi siang e-learning nggak bisa masuk. Nggak tahu kalau siang ini udah bisa absen belum di e-learning? Udah, Bu. Udah. Bisa ya? Oh ya udah. Ya. Karena sampai siang tadi masih belum bisa masuk di e-learning, jadi saya belum bisa upload. Nanti saya upload ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih juga sudah diingatkan. Oke. Kuliah kita hari ini tentang perkembangan penduduk dan transisi penduduk ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi mikro, maka di ekonomi mikro itu kita lihat bahwa ada materi terkait dengan equilibrium. Ingat ya, kalau di ekonomi mikro apa itu equilibrium artinya? Ingat nggak? Keseimbangan. Keseimbangan. Jadi di dalam ekonomi mikro itu artinya ada keseimbangan. Nah, di dalam kependudukan itu juga ada istilah keseimbangan. Jadi ada keseimbangan. Jadi keseimbangan di mana nanti jumlah penduduk antara yang lahir dengan yang mati itu cenderung sama tinggi atau sama-sama rendah, ya. Nah,
Di dalam kependudukan itu ada istilah keseimbangan lama sama keseimbangan baru. Keseimbangan lama itu apa sih? Keseimbangan lama itu adalah kondisi suatu penduduk di mana, lihat yang ini, kematian dan kelahirannya tuh sama-sama tinggi. Jadi kelahirannya tinggi, kematiannya tinggi. Sehingga kemarin ada yang bertanya, banyak sekali pertanyaan terkait dengan kelahiran dan kematian. Sehingga kalau kelahiran tinggi dan kematian tinggi, maka perkembangan jumlah penduduknya jadi lambat karena yang mati sama dengan yang lahir. Sehingga akan memperlambat jumlah perkembangan penduduk. Yang kedua, justru sebaliknya, keseimbangan baru. Keseimbangan baru itu berarti kondisi di mana tingkat kelahiran dan kematiannya berada pada tingkat yang rendah. Ya, jadi keseimbangan baru itu biasanya terjadi ketika kelahiran dan kematian rendah, sehingga perkembangan penduduknya menjadi tinggi perkembangan penduduknya menjadi cepat. Ya, oke. Buri membedakan masyarakat ke dalam 3 tipe. Jadi ada masyarakat yang tidak mengontrol fertilitas dan mortalitas secara efisien. Ada masyarakat yang tidak mengontrol fertilitas. Fertilitas itu ada yang bertanya juga kemarin, apa sih fertilitas? Fertilitas itu artinya kelahiran, ya. Kemudian mortalitas itu artinya kematian. Itu istilah-istilah umum kalau kita bicara di kependudukan atau demografi. Kemudian yang kedua, yang pertama yang tidak bisa mengontrol secara efisien, yang kedua masyarakat yang tidak bisa mengontrol fertilitas, tetapi sedang mengalami penurunan rate kematian. Ya, yang ketiga adalah masyarakat yang bisa mengontrol fertilitas dengan cara yang sangat efisien dan mempunyai harapan hidup yang panjang. Nah, inilah yang keseimbangan baru tadi. Jadi tingkat fertilitasnya rendah karena bisa dikontrol secara efisien, tapi angka kematiannya juga rendah. Kenapa? Karena harapan hidupnya panjang. Jadi, kalau dia mengontrol fertilitas, berarti mengontrol kelahiran, maka tingkat kelahirannya rendah. Ya. Kemudian kalau harapan hidupnya panjang, berarti kematian atau mortalitasnya rendah. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi keseimbangan baru. Ya, kalau yang atas ini keseimbangan lama di mana fertilitas sama mortalitasnya itu sama-sama tinggi. Bagaimana proses menuju ke keseimbangan baru? Nah, setelah terganggunya keseimbangan lama, kapan keseimbangan lama terganggu tadi? Keseimbangan lama terganggu ketika ini masyarakat tidak mengontrol fertilitas, tetapi sedang mengalami penurunan rate kematian. Fertilitasnya tidak bisa dikontrol, artinya fertilitasnya tinggi, tetapi sedang mengalami penurunan kematian. Angka kematiannya justru menurun. Kalau angka kematian menurun, itu berarti banyak yang hidup atau banyak yang mati kalau angka kematian menurun? Banyak yang hidup, Bu. Banyak yang Banyak yang hidup. hidup. Jadi terbalik dengan yang ini, kalau yang atas tidak bisa mengontrol mortalitas, artinya mortalitasnya tinggi, berarti banyak yang mati. Kalau yang di bawah kebalikan betul-betul ekstrim. Kenapa? Karena yang lahir bisa dikontrol, artinya yang lahir sedikit. Kemudian harapan hidup panjang, artinya yang mati juga sedikit. Oke, jadi Maaf Bu, ya izin sebentar silakan. Bu. Iya, silakan. Ada teman yang belum di ACC Oh, Bu, oke, mau masuk. iya, oke. Nah, ini adalah sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Jadi dulu penduduk dunia itu 10.000 tahun sebelum Masehi, pertumbuhannya hanya 0,002 pertumbuhan penduduknya. Ya, terus tahun 65 naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik. Tahun 1070 sampai 75 itu mencapai 2% per tahun pertumbuhannya. Ya, jadi penduduk dunia itu pertumbuhannya terus meningkat. Tahun 86 itu cenderung mulai menurun. Nanti saya akan kasih data yang terbaru dari data ini. Ya, jadi hanya sedikit pertumbuhannya, kemudian makin lama makin baik, makin baik, makin baik.
Oke, sebaran penduduk dunia dari jumlah penduduk yang tahun 2000 sebanyak jumlah penduduk dunia tahun 2000 ada 6,06 miliar, hampir 2/3-nya atau sekitar 60,62% berada di benua Asia. Sisanya tersebar di Afrika itu 13%, di Eropa 12%, Amerika 13,75% dan Oseania Kutub Utara 0,5%. Dari sebarannya berdasarkan kategori kemajuan pembangunan suatu negara, dari total penduduk dunia sebanyak 4,86 itu berada di negara berkembang atau 80% berada di negara berkembang, sekitar 19% atau 1,19 miliar itu berada di negara maju. Angka-angka perkembangan penduduk dunia pada berbagai periode. Bagi hampir keseluruhan periode adanya manusia dari sejak tadi ya dari 10.000 tahun sebelum Masehi, tingkat perkembangan penduduk tahunan dunia hampir mendekati nol. Kemajuan pesat dalam perkembangan jumlah manusia paralel dengan penemuan baru, yaitu penemuan sistem pertanian, mulai dari kehidupan perkotaan, pengendalian kekuatan non-manusia, revolusi teknologi. Nah, perkembangan ini mendorong semua penemuan-penemuan ini mendorong perkembangan penduduk yang cepat ya sedang terjadi di negara berkembang. Bentar ya, saya mau batuk, gatel banget. Oke. Perkembangan penduduk yang cepat di negara berkembang. Di kawasan negara-negara berkembang tidak saja menonjol ciri tingkat penduduknya yang cepat, tapi juga kawasan tersebut dijumpai sejumlah negara yang raksasa ditinjau dari segi jumlah penduduk. Kalau Indonesia saat ini jumlah penduduknya sekitar 260 juta di Indonesia. Kalau di Cina penduduknya berapa? Ada yang tahu nggak penduduk negara Cina tahun 2020 berapa? Di Cina, jumlah penduduknya sekarang sudah 1,3 miliar. Padahal luas Cina itu jauh lebih kecil dari luas Indonesia. Jadi padat sekali sebetulnya kalau di Cina. Oke, nah ini perkembangan penduduk Indonesia abad ke-19. Indonesia, sekalipun untuk Jawa, informasi atau data demografi sangat terbatas. Nah ini sudah saya sampaikan. Kenapa informasi data demografinya terbatas? Karena seperti minggu pertama saya sampaikan bahwa data penduduk Indonesia yang valid itu hanya tersedia bahkan 10 tahun sekali karena sensus penduduk itu dilaksanakannya berapa tahun sekali? Masih ada yang ingat? 10 tahun 10 tahun sekali. Sekali ya. Di antara 10 tahun itu, nah tahun ini kita lagi sensus gitu ya. Nah di antaranya nanti tahun 2021 ada nggak data jumlah penduduk? Tidak ada. Yang ada itu adalah data hasil survei. Artinya apa? Kalau dia survei yang diambil hanya sampel. Kalau sampel artinya apa? Kalau kita mau tahu data populasi dari sampel, maka sebetulnya itu adalah hasil dari prediksi, hasil dari peramalan, ya. Kemudian kalau Indonesia sendiri antara Jawa dengan luar Jawa, itu perkembangan di Jawa penduduknya jauh lebih cepat. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang ada di Jawa itu sekitar 60%. Jadi 60% penduduk Indonesia ada di Jawa. Ya, padahal Jawa itu luasnya hanya 40% tidak sampai 40% luas Indonesia. Ya, tapi penduduk kita itu 60% ada di Jawa. Ya, kenapa semua perkembangan penduduk di Jawa itu cepat? Pertama, karena terjadinya perbaikan tingkat hidup dari penduduk pribumi, meluasnya pelayanan kesehatan, dan perwujudan ketertiban dan perdamaian yang sudah diinisiasi, sudah dibentuk oleh pemerintah Belanda. Lalu bagaimana dengan tahun 1920? Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, pengumpulan data sejumlah penduduk yang lebih seksama mencakup seluruh wilayah dilakukan dengan sensus penduduk. Jadi sensus itu baru dimulai tahun 1920. Ya. Setelah itu berlangsung 5 kali pengumpulan data sebelum melalui sensus, yaitu 1 kali sebelum Indonesia merdeka dan 4 kali setelah Indonesia merdeka. Jadi 1930 ya pada abad 20 itu 1990 ya. Oke.
Penduduk Indonesia di abad 20 pada masa 60 tahun terakhir antara tahun 1930 sampai 1990, jumlah penduduk Indonesia hampir meningkat 3 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Jadi selama kurun waktu yang pendek tersebut dia langsung. Nah, ini sejarah perkembangan penduduk Indonesia, sumbernya macam-macam ya, karena tahun 77 itu kita belum melakukan sensus. Tahun 75 penduduknya hanya 2 juta, sumbernya dari Rather Mature. Tahun 1795, 20 tahun kemudian naik jadi 3,5, 1800 3,6. Ini maksudnya sumber datanya ya. 1807 3.700.000, 1815 4,6 dari Raffles. Masuk ke tahun 1930 itu langsung menjadi 60 juta, meningkat di sensus penduduk tahun 1930. Sensus tahun 61 97. Sensus tahun 71, 118 juta. Sensus tahun 1980, 147 juta penduduk Indonesia. Sensus tahun 90, 179 juta. Sensus tahun 2000 sudah 206 juta. Ya, nanti kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia sebetulnya berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Nah, artinya apa? Selama kurun waktu 1775 sampai 2000 ya, setiap pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu itu adalah kalau tiap tahun lahir 900 orang. Tiap bulan lahir 75.000 orang. Tiap hari lahir 2.400 orang. Tiap jam, jadi setiap 1 jam lahir 103 orang. Tiap menit di Indonesia itu lahir 2 orang. Jadi banyak banget di Indonesia itu kelahirannya, ya. Ada yang add? Belum? Ada, Fani. Oke. Nah, ini adalah data terkait dengan sebaran penduduk Indonesia. Dari total penduduk pada tahun 2000, yaitu 206 juta, nah ini yang tadi saya sampaikan, hampir 2/3-nya ada di Jawa. Jadi 60% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Ya. Sisanya dari jumlah penduduk tersebut, sisanya tersebar di Sulawesi. Sulawesi itu 21%, di Sumatera 21%, Sulawesi 14%, Kalimantan 11,3%, dan pulau-pulau kecil lainnya itu sekitar 6,31%. Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2000 mencapai 920 jiwa per kilometer. Jadi di Jawa, setiap 1 kilo itu ada hampir 1 juta penduduk. Sementara, ya, sedangkan di pulau-pulau lainnya hanya berada pada kisaran di bawah 100 jiwa. Misalnya untuk Sumatera itu 1 kilometernya hanya 91 orang untuk sensus tahun 2000 ya. Di Kalimantan 20 orang per 1 kilo, Sulawesi hanya 75 orang. Jadi di Jawa tuh luar biasa, 1 kilo tuh kita bisa menemukan 920 orang. Itu tahun 2000. Nanti akan kita lihat bagaimana dengan sensus tahun 2020. Nah, ketika kita bicara perubahan jumlah penduduk ini, ya, maka itu secara teori kita sedang bicara apa yang disebut dengan transisi demografi. Artinya perubahan terhadap fertilitas dan mortalitas yang besar. Transisi demografi itu biasanya terjadi dalam jangka waktu panjang. Ya, ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan namanya demografi. Istilah demografi pertama kali diketemukan atau dikemukakan oleh Achille Guillard. Kemudian pengertian transisi demografi sendiri merupakan salah satu proses perubahan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi hingga menjadi tingkat kelahiran dan kematian yang rendah diikuti dengan kondisi perkembangan penduduk. Ini menurut definisinya Aris Ananta. Artinya apa? Transisi demografi itu adalah kondisi perubahan penduduk dari keseimbangan lama masuk ke keseimbangan baru. Perubahan penduduk secara implisit menyatakan bahwa pertambahan atau penurunan jumlah penduduk secara parsial atau keseluruhan sebagai akibat perubahan komponen utama penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan
migrasi. Kemarin sudah disampaikan kan bahwa komposisi penduduk, nah jadi kalau transisi demografi itu grafiknya dari waktu ke waktu. Kalau komposisi penduduk kita hanya bicara satu waktu, itu bedanya. Ya, jadi kalau komposisi penduduk minggu lalu kita pelajari misalnya komposisi penduduk tahun 2010. Cuma tahun 2010 yang kita bicarakan, itu namanya komposisi penduduk. Tapi kalau transisi demografi, dia menyangkut waktu yang panjang. Komponennya sama, komponennya ada kelahiran, ada kematian, ada juga migrasi. Model transisi demografi pertama kali dikembangkan oleh Thomson tahun 1929 berdasarkan data periode tahun 1000. Nah, ini tadi saya bilang kalau transisi demografi dia ada waktu yang panjang. Ya, jadi dia tidak hanya satu titik saja, tapi kalau kita bicara komposisi penduduk dia hanya 1 tahun biasanya, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2010 seperti itu. Nah, Thomson kemudian membagi hipotesis transisi demografi itu menjadi 4. Ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, ada tahap 4. Apa bedanya? Tahap 1 itu kelahiran sama kematiannya sama-sama tinggi dan sebanding. Artinya kalau yang lahir sama dengan yang mati, maka pertumbuhan penduduknya 0. Karena yang lahir 100, yang mati juga 100, berarti tidak ada pertumbuhan penduduk. Makanya 0. Tahap kedua, angka kematiannya mulai menurun, tetapi tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran. Maka mulai akan menghasilkan pertumbuhan penduduk yang positif dan terus-menerus. Ya, jadi yang kedua itu angka kematiannya turun, tidak sama dengan angka kelahiran. Maka kalau angka kematian turun, banyak yang hidup kan, artinya nanti ada pertumbuhan. Yang ketiga, tadi angka kematian menurun, yang ketiga itu angka kematian sudah mulai terus turun, diikuti dengan mulai menurunnya angka kelahiran, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang positif dan akan tetap menurun. Ya, kalau yang ini tadi terus meningkat, kalau yang ini akan terus menurun. Tahap 4, jika angka kematian dan angka kelahiran rendah, maka hasilnya sama dengan yang pertama, pertumbuhan yang semakin berkurang, dan pada akhirnya akan mencapai 0. Nah, inilah yang biasanya ini terjadi di negara berkembang, ya. Ini juga sudah mulai yang keempat terjadi di negara maju, ini negara berkembang. 1 dan 2, nomor 1 biasanya terjadi di negara terbelakang, nomor 2 itu biasanya terjadi di negara terbelakang, juga negara berkembang. Ya, jadi yang keempat ini negara maju nih. Kematiannya rendah. Kenapa kematiannya rendah? Karena kemajuan teknologi. Ya, orang angka harapan hidupnya menjadi lebih panjang seperti itu. Tetapi angka kelahirannya juga rendah. Minggu lalu saya sudah sampaikan, penduduknya nggak pada tidak mau untuk punya anak gitu. Mereka lebih memilih untuk hidup sendiri daripada mereka menikah kemudian terikat dengan pernikahan kemudian punya anak. Tahun 1945, Frank Snostein memberikan penjelasan tentang ketiga tahap tadi. Untuk kelompok A diberi nama incipient decline. Nah, kelompok A yang tahap 1. Kelompok B adalah transitional growth. Kelompok C tadi tahap 3 disebut high potential. Saat inilah istilah transisi demografi mulai diperkenalkan. Transisi demografi adalah suatu proses penurunan mortalitas dan fertilitas suatu penduduk dari tingkat yang tinggi menuju yang rendah, atau dari high growth potensial menuju ke incipient decline. Nah, ini gambar transisi demografi tadi. Nah, ini transisi. Di sini ya angka kelahiran sama kematiannya sama-sama tinggi terus turun dan akhirnya angka kelahiran sama kematiannya sama-sama rendah. Pertumbuhan penduduk itu ada di mana? Pertumbuhan penduduk itu sebetulnya ada di sini. Kalau di sini cenderung tidak terjadi pertumbuhan penduduk karena angka kematian cenderung sama dengan angka kelahiran. Rata-ratanya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, inilah tahap, kalau sebelumnya ada 4 tahap, kalau Frank Snostein membaginya menjadi 3, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lalu Blacker tahun 1947 juga membuat tahap-tahap transisi demografi
menjadi dua. Tahap pertama adalah tahapan transisioner tinggi, di mana angka kelahiran dan kematian tinggi. Tahap kedua adalah tahap awal perkembangan, di mana angka kelahiran tinggi, angka kematiannya cenderung lambat. Contohnya India sebelum Perang Dunia Kedua. Tahap ketiga adalah akhir perkembangan, ya. Kalau akhir perkembangan itu tingkat kelahirannya turun, angka kematiannya turun, tapi lebih cepat turunnya daripada angka kematian. Ada stasioner rendah, sama-sama rendah keduanya. Lalu ada tahap kelima, yaitu tahap penurunan, di mana tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian lebih tinggi dari tingkat kelahiran. Artinya pertumbuhan penduduknya nanti negatif. Kalau yang ini pertumbuhan penduduknya 0. Ini 5 transisi demografi yang disampaikan oleh Blacker. Menurut Boku, sebetulnya mirip-mirip ya. Ini pandangan beberapa ahli terkait transisi demografi. Ya, namanya ahli kan mereka pingin punya diakui sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya mirip-mirip tahapnya. Boku menambahkan ada tahap pra-transisi, itu sebetulnya sama, fertilitas sama mortalitas tinggi. Ada tahap transisional, satunya tinggi, satunya rendah, dan ada tahap pasca transisi atau post transisional, di mana dinyatakan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Nah, ada kritik terhadap teori transisi demografi. Jadi, teori ini gambaran yang diberikan masih kasar, seperti bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh penurunan kematian, tapi oleh naiknya fertilitas. Waktu yang dibutuhkan masing-masing negara sangat bervariasi antar negara, oleh karena teori ini cukup lemah untuk digeneralisasi. Setelah fertilitas dan mortalitas berada pada angka yang sangat rendah, pada tahap selanjutnya, kemungkinan besar angka tersebut akan kembali naik. Dengan demikian, sebenarnya tahapan transisi demografi bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi, kenapa teori transisi demografi ini diprotes? Karena menurut para ahli demografi, gambar ini ya. Jadi kayak Jepang sekarang, misalnya Jepang, Jerman itu sudah ada di sini. Nah, menurut beberapa ahli demografi, kenapa teori ini lemah? Kenapa? Karena kalau Jepang sudah menurun seperti ini, maka sebetulnya mereka sekarang kan Jepang akan mulai menggerakkan program, kalau kita pembatasan kelahiran, mereka justru program penggalakan kelahiran, mendorong kelahiran. Maka nanti ini akan naik lagi ke atas. Seperti itu. Naik lagi, pada saat jumlah penduduknya sudah tinggi, mereka akan melakukan pembatasan kelahiran. Jadi, kurva ini sebetulnya tidak hanya berhenti, hanya sampai pada 3 periode. Itu kritik yang disampaikan terhadap teori transisi demografi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan studi kasus. Silakan. Jangan lupa absen di e-learning ya. Bu, ada minta ACC lagi, Bu, tidak keluar. Ya, udah, sudah Ibu ACC. Bentar. Di chat itu ada absen yang disiapkan oleh jurusan dalam bentuk Google Form. Silakan diisi juga. Takutnya nanti kalau e-learning-nya down, kita tidak punya rekap absen. Ya, jadi diantisipasi supaya kalau e-learning-nya nanti ternyata terjadi sesuatu, kita masih punya record mahasiswa kuliah seperti itu. Jadi silakan diisi. Jadi untuk perkuliahan di Sosek jangan lupa selalu isi absen yang ini. Jadi nanti misalnya kuliah sama siapa, dosennya lupa mengingatkan, kalian absen sendiri. Bisa ikutin? Ya. Jadi misalnya dosennya lupa mengingatkan, yang untuk Google Form itu walaupun dosennya tidak mengingatkan, silakan absen sendiri. Ya, karena itu akan dipakai oleh jurusan untuk mengantisipasi kalau ternyata nanti e-learning-nya tiba-tiba drop. Ya. Sudah Ibu post di kolom chat. Silakan nanti diisi. Siap, Bu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, jadi hari ini sebetulnya adalah materi yang berkaitan dengan perkembangan penduduk. Jadi sama sebetulnya mirip dengan materi minggu lalu. Saya sampaikan kembali. Minggu lalu kita bicara tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu kita hanya bicara satu waktu, hanya 1 tahun 2000 saja, itu komposisi penduduk. Jadi, tapi kalau kita bicara transisi demografi, maka kita bicara periode perkembangan penduduk yang panjang.
Ya, jadi nanti jangan sampai ada yang bingung apa sih beda antara transisi demografi dengan komposisi penduduk. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya? Silakan sebelum Ibu lanjutkan dengan contoh kasus. Ada yang mau tanya? Lanjut, Ibu. Nah, ini tadi kan yang Ibu sampaikan, ini adalah yang Ibu sampaikan sebelumnya mengenai perkembangan penduduk dan transisi demografi. Data-data yang ada di sini kan sebetulnya belum up to date gitu ya. Tapi kenapa tetap saya pakai, tidak saya perbaharui? Karena bahan yang bahan kuliah saya ini saya ambil dari bukunya Profesor Ida Bagus Mantra, dosen UI. Jadi ini ada bukunya sebetulnya. Karena saya merujuk ke sana, supaya nanti kalau ada mahasiswa yang mau membaca, ini sesuai dengan yang ada di buku tersebut. Tetapi datanya belum update, karena bukunya terbit tahun 2000 kalau saya tidak salah. Ya, jadi ini sesuai dengan yang di buku, supaya mahasiswa mudah memahami. Nah, sekarang saya mencoba menulis terkait dengan transisi demografi bahkan di beberapa negara Asia. Kita akan lihat bagaimana, karena tadi saya sampaikan kembali, kalau transisi demografi, maka kita akan bicara tentang masa lalu, masa kini, dan mungkin proyeksi di masa depan. Ya, ini saya lewatkan saja karena tidak terlalu penting. Ini bukunya sedang dicetak sebetulnya. Jadi teori tentang transisi demografi, para ahli kependudukan itu mengatakan awalnya tahun 1920-an, ketika tadi saya sampaikan pertama kali teori transisi demografi disampaikan, itu mereka mengatakan bahwa transisi demografi itu hanya disebabkan oleh dua hal, kelahiran dan kematian. Nah, ini yang pertama, teori transisi demografi. Bahwa transisi demografi itu hanya disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan kelahiran dan kematian. Ya, maka dia ini yang saya ambil hanya dua fase, ada fase pertama, ya, kemudian ada fase kedua, ada fase ketiga dan ada fase keempat. Nah ini saya ambil dari 4 state tahap demografi, ada ini sumbernya saya sebutkan dengan jelas. Ada tahap 1 tadi ya, kita masih keseimbangan lama. Masuk ke tahap kedua, angka kematiannya sudah mulai menurun, tapi angka kelahirannya masih tinggi. Ini yang CBR itu adalah crude birth rate. Jadi birth, B-nya tuh birth. Kalau yang ini death, D-nya tuh death, kematian. Kalau yang ini B-nya tuh birth, kelahiran. Lihat yang di fase pertama kelahiran kematiannya sama karena merah sama birunya dempetan. Ya. Pertumbuhan penduduknya 0 di fase pertama model transisi demografi. Masuk ke fase kedua, tadi disampaikan fase kedua angka kelahiran masih tinggi. Nah, ini yang biru birth. Kelahiran masih tinggi, tapi angka kematian sudah mulai menurun. Yang ketiga, masuk fase ketiga, kalau di fase kedua angka kelahiran masih tinggi, masuk fase ketiga angka kelahirannya sudah mulai turun. Angka kematiannya lebih turun lagi, masuk ke fase keempat, angka kelahiran dan kematiannya sama-sama rendah. Ini keseimbangan baru karena dia sama-sama tinggi, ini keseimbangan lama karena sama-sama tinggi, ini keseimbangan baru karena sama-sama rendah. Itulah fase transisi, 4 fase transisi demografi. Ya. Oke. Lalu, dengan perkembangan penduduk dulu, kenapa teorinya hanya mengatakan bahwa transisi demografi itu cuma dibangun oleh kelahiran dan kematian? Kenapa? Karena perekonomian yang dianut oleh hampir semua negara zaman dulu itu perekonomian tertutup. Jadi kita belum ada interaksi antara satu negara dengan negara lain. Tidak ada penduduk yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Karena itu transisi demografi hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Dengan adanya perekonomian terbuka, ya, maka artinya ada interaksi dengan negara lain, maka transisi demografi itu tidak hanya disebabkan oleh kelahiran dan kematian, tapi disebabkan juga oleh adanya migrasi. Nah, ada yang tahu apa itu migrasi? Ada yang tahu apa itu migrasi? Perpindahan penduduk dari yang Oke, perpindahan penduduk ya. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Kalau dalam konteks negara nanti dia dibagi dua. Ada emigrasi, ada yang keluar, ada imigrasi berarti ada yang masuk ke suatu negara. Nah,
Maka dia dibagi, kalau tadi 4, kalau dengan masuknya transisi demografi, ini ada beberapa tulisan jurnal, membaginya menjadi 2, first demographic transition and second demographic transition. Jadi 2, awalnya 4, setelah adanya migrasi maka dia menjadi 2. Ya, rasanya ada gambarnya di mana nih. Nah ini fase pertama, first demographic transition. Ini adalah fase kedua, ya, second demographic transition. Nah ini migrasinya. Ini angka migrasinya. Ya, di fase pertama migrasinya nggak ada, turun di bawah 0, justru tidak ada migrasi dengan kata lain, tapi ketika sudah second transition itu sudah ada migrasi. Ya, jadi transisi demografi dipengaruhi oleh angka migrasi. Apa bedanya? Kalau di fase pertama angka kelahiran sama kematiannya masih tinggi, ya, angka kelahiran lebih tinggi daripada ini angka kematian. Tapi ketika masuk ke second, angka kelahiran cenderung sama dengan kematian ditambah dengan adanya net migration. Ya, ada net migration. Nah, ini adalah data perkembangan penduduk dunia. Tadi sebetulnya sudah disampaikan. Nah, ini proyeksi penduduk dunia sampai tahun 2100. Ini datanya saya ambil dari Population Division of Department of Economic and Social United Nations. Jadi ngambil dari datanya PBB. Dari situsnya PBB. Ini adalah jumlah penduduk masa kini, saat ini, dan proyeksinya ke depan. Ini adalah pencapaian penduduk. Jadi nanti tahun 2012 misalnya, jumlah ini adalah jumlah penduduknya sudah tahun 2012 jumlah penduduknya sudah mencapai 7 miliar orang. Ini jumlah penduduk dunia 7 miliar tahun 2012. Pertambahan penduduk, nah, waktu yang diperlukan untuk peningkatan penduduk sebanyak 1 miliar. Ya, jadi lihat apa yang bisa kita baca dari sini. Penduduk bertambah dari 2 miliar ke 3 miliar itu perlu waktu dari tahun 1927 sampai 1960, ya. Maka pertambahan dari sini ke sini itu kita perlu waktu sekitar 123 tahun. Dari 2 ke 3 kita perlu pertambahan penduduk dari 27 ke 60, kita perlu nambah penduduk 1 miliar itu perlu 33 tahun. Perhatikan dari untuk tahun 1919 sampai tahun 2012 ini penduduknya nambah. Tahun 99 itu penduduk kita 6 miliar, tahun 2012 penduduk kita sudah 7 miliar. Awalnya kita menambahkan 1 miliar itu perlu 123 tahun. Tapi lihat dari tahun 99 sampai 2012 kita hanya perlu 13 tahun untuk menambahkan penduduk sebesar 1 miliar. Tapi ada pola yang menarik. Ini adalah hasil proyeksi, ya, hasil proyeksi. Jadi data ini saya olah sebetulnya. Tapi kalau tahun 2024 kita dari 7 miliar menjadi 8 miliar itu baru akan tercapai tahun 2024, sama waktunya, 13 tahun, sama-sama 13 tahun, sama ketika nambah dari 99 ke 12. Ketika mau bertambah dari 8 miliar penduduknya ke 9 miliar, kita perlu waktu 16 tahun, lebih panjang. Nah ini tadi, kenapa diperlukan makin lama makin panjang setelah tahun 2024. Ini adalah keseimbangan lama, ya. Ini adalah first transition demographic yang awal ini, yang kedua yang bawah ini adalah second demographic transition-nya. Artinya awalnya tinggi, terus turun pertambahan penduduknya, akhirnya semakin lama juga semakin lama pertumbuhan penduduk. Tadi inilah yang menyebabkan kenapa teori transmisi demografi yang awal yang hanya terdiri dari kelahiran dan kematian itu akhirnya tidak dipakai. Kenapa? Karena ada faktor migrasi di dalamnya. Ini transisi demografi penduduk dunia. Ini nanti bisa dibaca sih di chatnya. Ini pertambahan penduduk berdasarkan umur, ya. Ada yang menarik, kelahiran kematian. Ini perkembangan migrasi, nggak usah ya, kita tidak sedang bicara migrasi. Ada satu tabel, nah yang saya ingin tunjukkan. Nah ini dia. Ini adalah tabel yang coba saya rangkum dengan mengumpulkan data kependudukan dari berbagai negara.
Ya, transisi demografi beberapa negara Asia. Di ini ada banyak negaranya, ada negara berkembang, ada negara maju. Lihat, yang saya kasih kuning itu Jepang. Jepang itu paling ekstrim. Jepang tingkat kalau Indonesia sekarang angka kelahirannya 2,6, artinya satu rumah tangga itu bisa punya hampir 3 orang anak gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di Jepang angka tingkat kelahirannya sudah 2,1, di bawah 2,1. Nah, Jepang tingkat kelahirannya di bawah 2,1 itu terjadi tahun 1960 sampai 1965. Ya, di Jepang jumlah penduduk usia lanjut lebih dari 14%, artinya penduduknya lebih banyak yang tua, itu terjadi tahun 1990-1995. Di Jepang penurunan angkatan kerja terjadi tahun 2000 sampai 2000 sampai 2005, dan kapan Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk? Jepang mulai mengalami penurunan penduduk tahun 2005 sampai 2010. Perkiraan Indonesia kapan? Nah, ini lihat, ini data perkiraan untuk Indonesia itu akan mengalami pertumbuhan penurunan tingkat kelahiran kurang dari 2,1, akan ikut Jepang itu ketika mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 Indonesia. Kita saat ini ya. Kapan Indonesia mengalami didominasi oleh penduduk usia lanjut? Tahun 2040-2045. Kapan Indonesia akan mengalami penurunan angkatan kerja? Tahun 2055 sampai 2060. Kapan Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk? Perkiraannya itu sekitar tahun 2060 sampai 2065. Artinya apa? Indonesia sebetulnya nanti ke depan bisa mengalami apa yang dialami oleh Jepang. Jika kita tidak, ini simulasi. Jika pemerintah Indonesia tidak hati-hati dalam mengelola pertumbuhan penduduk, artinya sekarang kita jor-joran, kita secara insentif melakukan pembatasan kelahiran, maka pembatasan kelahiran itu nanti akan berefek sama seperti Jepang tahun 2065. Ya, artinya apa? Kondisi yang saat ini kita alami, saat ini ya 2020, itu Jepang mengalaminya 30 tahun yang lalu. Saya berpikir ketika saya melakukan simulasi ini, saya berpikir, oh jangan-jangan Indonesia saat ini ya in all condition itu dialami Jepang tahun 1960. Ya, artinya kita akan menjadi lebih baik kalau kita mau di luar kependudukan ya. Artinya kita bisa menjadi negara maju sama seperti Jepang itu ketika tahun ini. Jepang kan sekarang jadi negara maju walaupun ada persoalan dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja. Itu tahun 2060-2065. Negara mana yang paling lambat mengalami transisi demografi? Itu Filipina. Filipina itu paling lambat mengalami transisi demografi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Teman yang belum di ACC. Ada yang belum di ACC lagi. Aduh. Tadi tak keluar, keluar masuk ya? Keluar masuk ya? Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau melihat yang data Ibu tadi itu kan semakin lama kan itu seberapa besar pertumbuhan penduduk itu akan menurun gitu kan, Bu. Iya. Nah, untuk Cina itu kan kita tahu sejak dahulu mereka bahkan semboyan negaranya saja masih dengan satu anak cukup laki-laki atau perempuan sama aja gitu kan. Iya. Nah, bagaimana dengan proyeksi Cina di situ, Bu? Agak bingung kalau melihat ini dari Cina. data itu, Bu. Ini Cina. Jadi Cina itu mengalami, jadi sekarang kan satu ya. Ya, Cina itu sudah melakukan pembatasan besar-besaran. Cina sebetulnya baru mengalami penurunan tingkat kelahiran kurang dari 2,1 itu tahun 1995-1999. Ya. Kapan Cina akan mengalami penurunan jumlah penduduk? Nah, kalau dari hasil proyeksi ini Cina itu akan mengalaminya ini nih, ya. Tahun 2025 sampai 2030 itu Cina akan mengalami penduduk yang terdiri dari usia tua sama penurunan jumlah penduduk. Tapi penurunan angkatan kerja di Cina itu sudah mulai terjadi bareng dengan Indonesia. 2015 saat ini sudah mengalami penurunan angkatan kerja, tapi tidak mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. Ya, penurunan pertumbuhan penduduk itu akan dialami tahun 2025 sampai 2030. Kemudian tingginya dominan ini
jumlah penduduk usia lanjutnya lebih dari 14%, itu akan terjadi sama di tahun yang sama 2025-2030. Beda dengan Indonesia, dia apa ya, tanpa ada tahap. Indonesia tuh mirip Jepang gitu ya, walaupun step-nya beda. Jepang tuh lebih cepat pertambahan penduduk jumlah usia lanjutnya, tapi Indonesia tuh agak lebih lama gitu ya periode tahunnya ini. Tapi mirip gitu, artinya kita tuh mengalami penurunannya bertahap. Kalau Cina itu justru enggak, ini Cina di sini, ini dia pertambahan penduduk usia lanjutnya di sini. Kalau Indonesia kan langsung di bawahnya ya, ini kalau Cina, saya kasih warna ya, ini Cina. Nah, ini prediksi Cina. Oke, silakan, itu seperti itu. Singapura juga ada nih. Singapura tuh sebetulnya ada di bawah Jepang ya. Jadi artinya mereka mengalami program KB-nya tuh sudah mulai kelihatan berhasil tahun 75-an Singapura itu sebetulnya. Tetapi Singapura itu lebih lambat dalam pertambahan penduduk usia lanjutnya. Dia baru akan terjadi penduduk usia lanjutnya itu ketika tahun 2015-2020 bareng dengan Indonesia. Nah, ini Singapura di sini, dia tahun 75 sudah pembatasan jumlah kelahiran sudah terjadi, tapi penduduk usia lanjutnya baru ada di sini. Nah, penurunan jumlah penduduk usia lanjutnya lebih dari 14%. Saya ikutin sampai sini, silahkan. Data ini menarik gitu ya, tapi kalau mau ditanya bagaimana Bu menghitungnya, nah panjang ceritanya kalau mau ditanya ini, karena ini adalah hasil simulasi, jadi ada matematisnya, ada ekonometrikanya gitu. Ini adalah hasil ujung gitu dari sekian panjang perjalanan gitu ya. Tapi polanya kira-kira seperti ini. Jadi kita mempolakan, ini untuk bahan tulisan sebetulnya, jadi datanya diolah untuk tulisan. Kita bikin pola gitu, kira-kira Jepang di mana ini semuanya bukan negara berkembang ya, bukan hanya negara berkembang yang dilihat, ini sebetulnya adalah negara maju dan negara berkembang yang ada di Asia. Kan kalau kayak Singapura, Korea, Hong Kong itu sudah negara maju ya, tapi berbagai negara yang ada di Asia. Yang menarik adalah perkembangan negara maju rata-rata lebih cepat mengalami penuaan penduduk gitu ya, sementara negara berkembang lebih lambat. Sebetulnya ada di sini keterangan berapa lamanya, tapi agak panjang kalau mau diceritakan. Nah ini 8,5%, negara migrasinya sekian, ini semuanya disampaikan di sini sebetulnya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Nah ini, ya ini adalah gambaran transisi demografi di Jepang. Ya, ini di Jepang, ini di Indonesia. Nah, ini Indonesia itu kapan sih mengalami keseimbangan baru nih? Indonesia baru akan mengalami keseimbangan baru. Duh, saya juga nggak kelihatan berapa nih, 2075 kalau di sini nih rasanya. Coba kita besarin sedikit, itu agak besar soalnya. Nah, 2075 Indonesia baru masuk ke keseimbangan baru. Artinya angka kelahiran sama kematiannya menurun. Tapi kalau, nah ini lama Indonesia itu masuk di dalam, ini fase kedua sebetulnya. Kenapa? Karena angka kematian sudah mulai turun, angka kelahiran sudah mulai turun, angka kematiannya juga sudah mulai turun. Ini fase kedua. Kalau Jepang seperti ini bentuknya, agak berbeda. Kalau Indonesia di sini langsung agak rapat gitu ya. Kalau di Jepang itu justru ini yang membuat Jepang harus hati-hati. Kalau di beberapa yang menarik, nah coba bandingkan ya, kalau hampir semua negara, Malaysia tuh polanya sama, angka kelahiran sama kematiannya cenderung sama, sehingga pertumbuhan penduduknya 0 nantinya. Ini juga sama nih pertumbuhannya. Tapi Jepang itu, angka kematiannya ketika setelah dia mencapai keseimbangan baru, terus langsung angka kematiannya naik, angka kelahirannya justru menurun. Tetap ini ya, cenderung tetap. Dan selisihnya banyak yang mati daripada yang lahir. Beda dengan kita kan, nih. Walaupun lebih banyak yang mati daripada yang lahir, tapi selisihnya tidak sebesar negara Jepang. Nah, mirip negara Asia yang lain, kecuali Jepang. Nah, yang agak besar sedikit itu Republic of Korea. Ya, tapi Jepang itu jauh sekali, jadi banyak sekali kematiannya gitu dibandingkan dengan yang lahirnya tetap cenderung setelah keseimbangan baru. Ada lagi silahkan. Ayo yang lain bertanya.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa absen. Oke. Febri Hadalfi Sukriya, raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Febri? Nah, langsung diturun ke. Ayo, Febri Hadalfi, sudah raise hand. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku mencet-mencet, baik tidak sengaja terpencet raise hand. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ada? Jangan, ini ada apa nih? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, Ibu tutup dulu kuliahnya supaya kita tidak terlalu lama menggunakan Zoom-nya. Kuota mahasiswanya nanti habis gitu ya, karena banyak sekali kuliah yang pakai Zoom. Terima kasih perhatiannya. Nanti bahannya akan saya upload di e-learning. Saya akan ajukan pertanyaan di forum ya. Silahkan dijawab diskusinya di sana. Bisa mengikuti? Bisa ya? Dicoba dulu Bu, karena tadi ada yang gangguan. Apa? Kenapa? Bisa, Bu. Dicoba dulu Bu, soalnya tadi Oh ada iya, yang iya, gangguan. iya. Nggak apa-apa. Artinya menjawab diskusinya tidak harus hari ini ya. Nanti saya masukkan pertanyaannya, tapi tidak harus dijawab hari ini. Oke? Saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.